Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah ya, jangan sampai kita keluar rumah. Nah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, biar tambah semangat, kita bernyanyi dulu ya. Contohnya seperti ini. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Seperti itu ya. Nah, coba dipraktekkan di rumah biar sama-sama semangat belajarnya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bu Guru review untuk pembelajaran yang kemarin. Oke, kemarin kita sudah belajar tema 7 perkembangan teknologi subtema 3 PB1, yaitu kita belajar tentang mencari kalimat utama dalam bacaan, sejarah komunikasi. Yang kedua, kita sudah belajar tentang unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Nah, ngomong-ngomong untuk perkembangan teknologi tema 7 subtema 3 teknologi komunikasi, saat ini kita sudah menerapkan teknologi komunikasi dalam jarak jauh. Dengan adanya sekolah di rumah, dengan adanya pembelajaran daring, kita sudah menerapkan tentang tema 7 perkembangan teknologi subtema 3 teknologi komunikasi. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas PB2 dan PB3. Sebelum memasuki materi, Bu Guru punya sebuah namanya gambar. Coba dilihat gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Oke, nah coba kalian pahami kalau misalkan dilihat gambar yang pertama, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Ada yang tahu? Kita coba lihat bersama-sama ya. Dalam gambar yang pertama, pasti ada yang berpikiran, ada yang menjawab permainan, ada yang menjawab pakaian adat, ada yang menjawab adat istiadat atau kebiasaan, ada yang melihat juga tentang lingkungan atau kebersamaan. Nah, semuanya tidak ada yang salah, semuanya juga benar. Menurut Bu Guru di sini, gambar yang ada di sini itu bermacam-macam keberagaman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan terdiri dari 34 provinsi. Salah satunya ada keberagaman pakaian adat, kemudian ada keberagaman alat musik, keberagaman lagu daerah, keberagaman apalagi kira-kira yang ada di sini, kebiasaan atau adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas tentang keberagaman di Indonesia, coba saja kita lihat di dalam lingkungan kita sendiri, yaitu di suku Jawa. Suku kita adalah berada di suku Jawa. Kira-kira pakaian apa saja ya? Pakaian tradisional apa saja yang kalian ketahui dari suku Jawa? Contohnya misalkan ada kebaya, kemudian ada tarian dari suku Jawa. Contohnya apa? Contohnya adalah tari jaipong, tari remo, dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah termasuk dari keberagaman di Indonesia. Untuk gambar yang kedua, coba dilihat gambar yang kedua. Ini adalah gambar alat musik. Gambar yang kedua adalah tentang alat musik. Alat musik sangat beragam di Indonesia. Salah satunya ada gendang, ada gong, ada angklung, ada seruling, dan bahkan tema kelas kita sendiri aja namanya alat musik. Ada kecapi, kemudian ada biola, dan lain sebagainya. Nah, untuk gambar yang ketiga, coba dilihat gambar yang ketiga. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian ya? Gambar yang ketiga adalah tentang pakaian adat dan tarian. Nah, tadi disebutkan Bu Guru ada tarian jaipong, ada tarian remo, dan lain sebagainya.
Ini adalah tentang keberagaman tarian. Untuk gambar yang keempat, coba dilihat. Gambar yang keempat ini, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian? Pasti ada yang menjawab tentang kebersamaan atau bersatu. Nah, betul. Dengan semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kita semuanya bisa berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Banyak sekali perbedaan dan keberagaman di Indonesia, tetapi kebersamaan dan kebersatuan kita harus tetap terjaga. Nah, untuk selanjutnya, tugasnya kalian adalah mencari 5 informasi tentang alat musik. Kemudian seperti yang ada di kolom ini, asal daerah, ada tarian, ada alat musik, ada lagu, dan bahasa. Jadi ini nanti silahkan Ananda kerjakan, kemudian dikumpulkan di bukunya masing-masing, ditulis di buku tulis. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang keberagaman, nah sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, guru punya sebuah lagu. Judulnya lagu tentang bangun datar. Seperti ini. Ayo kita belajar menghafal bangun datar. Ada persegi panjang, lingkaran jajar genjang. Selanjutnya layang-layang, persegi belah ketupat, segitiga trapesium, itu jenis-jenisnya. Sudah bisa? Nanti dicoba lagi ya di rumah agar mudah menghafalkan nama-nama bangun datar, dibuat seperti lagu Balonku. Nah, seperti yang ada di lagu, tadi Bu Guru menyebutkan ada persegi panjang. Kira-kira bentuknya seperti apa ya persegi panjang? Nah, seperti ini adalah bentuk dari persegi panjang. Ini adalah lingkaran. Ini namanya segitiga. Kemudian ini persegi. Ada namanya jajar genjang. Ada namanya belah ketupat dan ada namanya layang-layang. Nah, ini semua adalah namanya bangun datar. Sekarang coba lihat Bu Guru punya sebuah kertas. Kira-kira kertas ini bentuknya apa ya bangun datarnya? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah persegi panjang. Coba ini Bu Guru tempelkan di papan tulis. Kalau bentuknya seperti ini berarti persegi panjang. Misalkan Bu Guru punya huruf yang diletakkan di sampingnya gambar persegi panjang. D, C, D. Nah, kira-kira kalau ditanya, kalau pengen menghitung kelilingnya, kemarin sudah belajar keliling. Apa itu keliling? Tentang jumlah sisi yang ada atau yang dipunya dari bangun datar tersebut. Atau biasanya kalian bisa menyebutkannya adalah tepinya yang dihitung. Ya, boleh, tepinya juga boleh. Nah, sekarang coba perhatikan yang ada di papan. Ini adalah bentuknya dari kertas yang sudah dipunyai Bu Guru tadi. Ini persegi panjang. Contohnya kalau Bu Guru pengen menghitung kelilingnya, kira-kira menghitung keliling tetapi dari nama atau huruf yang ada di sini tanpa adanya nomor atau angka. Kira-kira seperti apa ya? Yang kalian ketahui keliling adalah tepinya yang dihitung. Berarti huruf apa yang ditulis di dalam sampingnya kalau cari keliling? Keliling sama dengan A ke B, ini ada namanya sisi. A ke B ditulis A, B. Kalau keliling itu ditambah apa dikali? Siapa yang bisa? Ya benar, ditambah. Ditambah atau dijumlah. A, B ditambahkan atau dijumlahkan B, C. B, C ditulis ya. Ditambah lagi C, D. C, D. Apakah masih ada sisinya? Ada. Yang mana? D, A. D, A.
Kira-kira sisinya sama yang kita tulis betul nggak? Ayo kita hitung bersama-sama. A, B, 1, B, C, 2, C, D, 3, D, A, 4. Berarti betul ya? Nah, apakah ini sudah benar? Sudah, karena apa? Kelilingnya adalah tepinya yang dihitung dari A, B ditambah B, C, kemudian dijumlahkan C, D, kemudian ke D, A. Kalau mencari keliling ditunjukkan pakai huruf seperti ini. Kita belum menghitung keliling dengan angka dulu ya. Kita pakai dengan menggunakan huruf dalam bangun datar untuk menghitung keliling. Contoh lagi yang selanjutnya. Misalkan Bu Guru punya bangun datar. Ini kira-kira bangun datar apa ya namanya? Namanya adalah jajar genjang. Nah, untuk mencari keliling jajar genjang menggunakan huruf tadi seperti yang Bu Guru contohkan, misalkan ini memakai huruf P, Q, R, S. Untuk hurufnya terserah kalian A, B, C, D atau P, Q, R, S. Yang penting setiap sisinya itu mempunyai huruf agar bisa dihitung keliling dengan menggunakan huruf. Keliling. Ya, sekarang keliling dari jajar genjang. Coba sekarang Bu Guru cari keliling dari jajar genjang dengan menggunakan huruf. Kira-kira dari yang mana ya? Yang pertama adalah PI ditambah QR dijumlahkan RS SP ditambahkan SP. PI sudah benar, PI, QR, IR, RS, RS ditambah SP. Nah, kalau sudah berarti kita sudah bisa menjumlahkan keliling dengan menggunakan huruf. Nanti kita menghitung angkanya di pembelajaran berikutnya. Nah, contoh lagi. Ini adalah gambar segitiga. Misalkan ini A, B, C. Misalkan cari keliling dengan menggunakan huruf A, B, C. Berarti kelilingnya yang mana yang ditulis? A, B ditambah B, C ditambah lagi C, D. Ini adalah keliling dengan menunjukkan huruf. Oke, sudah paham anak-anak dari sini? Biar lebih paham lagi, kita nyanyikan satu kali lagi ya lagu tentang bangun datar. Ayo kita belajar mengenal bangun datar. Ada persegi panjang, lingkaran jajar genjang. Selanjutnya layang-layang, persegi belah ketupat. Segitiga trapesium, itu jenis-jenisnya. Nah, nanti dihafalkan lagi ya di rumah agar pembelajarannya bisa lebih paham lagi. Nah, untuk tugasnya kalian adalah yang pertama membuat gambar bangun datar, 4 bangun datar. Yang pertama adalah bangun datar segitiga sama sisi. Yang kedua adalah bangun datar jajar genjang. Yang ketiga adalah bangun datar persegi panjang. Dan yang keempat adalah trapesium sama kaki. Nah, gimana tugasnya? Yang nomor 1, A, segitiga sama sisi. Seperti ini ya. Gambar di bawahnya, segitiga sama sisi, gambar di bawahnya. Kemudian tuliskan kelilingnya berdasarkan huruf. Seperti yang sudah dicontohkan Bu Guru tadi, seperti ini. Hanya menggunakan huruf dijumlahkan. Yang kedua, jajar genjang. Jajar genjang digambarkan, kemudian
dikasih hurufnya boleh terserah kalian, tidak harus A, B, C, D, boleh terserah kalian, yang penting setiap sisinya itu punya huruf. Nanti kelilingnya ditulis di sampingnya. Kelilingnya seperti yang sudah dicontohkan Bu Guru tadi, sama. Misalkan ini jajar genjang, kelilingnya PQ ditambah QR ditambah RS sampai semuanya sudah dijumlahkan sampai dengan trapesium sama kaki. Yang kedua, carilah 5 informasi tentang keberagaman di Indonesia yang terdiri dari asal daerah, kemudian tarian, kemudian alat musik, yang kemudian adalah lagu, dan yang terakhir adalah bahasa. Nah, cari dari contohnya seperti ini. Misalkan dari Aceh, asal daerahnya Aceh, tariannya kira-kira apa ya tarian Aceh? Nah, betul, saman. Saman ditulis di dalam tarian. Yang ketiga adalah alat musik. Alat musik dari daerah Aceh apa ya kira-kira? Oh, alat musik tambo, berarti ditulis di dalam alat musik. Dan kemudian lagunya juga dari Aceh. Yang terakhir adalah bahasa-bahasa Aceh. Jadi harus disesuaikan dengan asal daerahnya ya. Mencarilah 5 informasi keberagaman di Indonesia. Sumber referensinya boleh dari buku, boleh dari internet, atau referensi yang lainnya. Seperti ini contohnya. Nah, untuk tugasnya kalian, silahkan ini dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Nanti hari ini batasnya sampai jam 12 malam. Silahkan difoto dan dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing. Nah, sebelum pembelajaran hari ini selesai, kita review dulu pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya kira-kira? Ya benar, yang pertama kita sudah belajar tentang keberagaman di Indonesia. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum ditutup, kita mereview pembelajaran hari ini dulu ya. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama, tentang keberagaman Indonesia. Keberagaman di Indonesia sangat banyak sekali. Salah satunya ada pakaian adat, kemudian ada alat musik, lagu daerah, tarian, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kita juga sudah belajar tentang bangun datar. Bangun datar ada apa saja tadi? Lingkaran, ada jajar genjang, ada persegi panjang, persegi, dan lain sebagainya. Setelah belajar tentang bangun datar, kita juga belajar tentang menghitung keliling, tapi dengan mencantumkan hurufnya saja. Nah, untuk mempelajari keliling dengan menggunakan angka, nanti pembelajaran berikutnya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, pesannya Bu Guru adalah tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.